Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Nafri Zulirfan. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Geografi, Prodi Pendidikan Geografi. Dan saat ini saya sedang menjalani perkuliahan semester 4. Baik, pada video kali ini merupakan penugasan dari mata kuliah Administrasi Pendidikan dan Supervisi Pendidikan, yang mana dosen pengampunya adalah yang terhormat Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Baik, pada video kali ini saya akan mencoba memberikan pandangan atau analisa saya mengenai pengamatan dari video tentang konsep administrasi pendidikan yang dijelaskan oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Dalam video tersebut, beliau sudah menjelaskan tentang konsep administrasi pendidikan dan juga tentang profesi. Nah, di sini saya akan memberikan pandangan atau analisa saya mengenai pengamatan penjelasan video tersebut. Yang pertama adalah administrasi pendidikan. Nah, pertama saya akan mencontohkan diri saya terlebih dahulu, yang mana ketika saya akan menjadi seorang administrator atau leader dalam pengelolaan administrasi pendidikan di lembaga pendidikan, maka di dalam diri saya harus mempunyai konsep 7M tambah 1I, yang mana 7M dan 1I ini merupakan sumber daya yang sangat diperlukan untuk mengelola atau mengatur administrasi pendidikan. Yang pertama ada man atau manusia. Nah, manusia di sini adalah tenaga pendidik ataupun anggota staf yang bekerja sama di dalam lembaga pendidikan. Jika manusia atau sumber daya manusianya dikelola dengan sebaik mungkin, maka apa yang menjadi tujuan bersama dapat tercapai dengan baik. Yang kemudian, yang kedua adalah money atau uang. Nah, ini merupakan sesuatu yang sensitif. Jadi, sebagai seorang administrator atau leader harus dapat mengelola keuangan dengan sebaik mungkin, pembukuan yang bagus, serta jelas asal-usul dan pemakaian, pengeluaran dan pemasukan uang yang didapatkan dalam mengelola sistem pendidikan atau administrasi di dalam sebuah lembaga pendidikan. Ada juga metode yang harus dikelola, ada juga mesin, marketing, material, minutes, dan yang terakhir adalah I, yaitu informasi. Segala bentuk sumber daya harus dikelola dengan sebaik mungkin agar segala sumber daya dapat efektif kerjanya dan efisien pemanfaatannya. Itu yang menjadi tujuan dalam administrasi pendidikan. Nah, di dalam setiap diri individu, alangkah baiknya untuk mencapai sebuah kesuksesan harus mempunyai konsep administrasi ini, yaitu 7M ditambah dengan 1I. Ketika kita menjadi seorang administrator, alangkah baiknya harus memahami perbedaan antara administrasi dan manajemen. Memang, dalam pandangan masyarakat luas atau secara umum, hal tersebut hampir disamakan atau bahkan menyamakan antara administrasi dan manajemen. Akan tetapi keduanya memiliki perbedaan. Nah, ketika saya nantinya menjadi seorang administrator atau leader, saya tidak akan bertindak sebagai manager, yang artinya sebagai bos. Karena jika menjadi seorang manajer atau bos akan lebih identik dengan memerintah atau akan lebih cenderung kepada melakukan penugasan-penugasan yang bernadakan perintah kepada staf ataupun anggota. Sedangkan jika saya menjadi seorang administrator, maka yang saya lakukan adalah harus melatih
membimbing, memberikan tunjuk dan ajar, serta bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, itulah perbedaan antara seorang administrator dengan seorang manajer atau bos. Jadi, untuk kita semua yang nantinya akan menjadi tenaga pendidik atau bahkan menjadi administratornya di dalam suatu lembaga pendidikan, maka di dalam diri kita jangan tanamkan seperti bos, melainkan kita harus seperti seorang leader yang memimpin dengan cara melatih, membimbing, dan memberikan tunjuk ajar, mengayomi anggota kita agar mencapai tujuan yang baik untuk kebersamaan. Nah, jika beberapa hal tersebut sudah kita pahami dengan baik, maka tujuan dari administrasi pendidikan ini tentunya yang pertama akan mewujudkan proses belajar mengajar yang bermakna. Yang kedua, peserta didik tentunya akan mampu aktif dalam mengembangkan dirinya. Dan yang ketiga, memiliki kompetensi manajerial atau mampu mengelola yang tadi 7M ditambah dengan 1I. Kemudian tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dan yang kelima adalah teratasinya masalah mutu pendidikan. Jelas, karena sudah terkelola dengan baik melalui 7M ditambah dengan 1I. Kemudian, perencanaan pendidikan akan lebih merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Nah, ini yang sebenarnya menjadi tujuan pokok dalam pengelolaan administrasi pendidikan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan citra positif pendidikan. Jelas, jika semuanya tertata dengan baik dan tersusun dengan rapi, terkelola dengan bagus, maka citra positif yang akan didapatkan. Nah, administrasi pendidikan juga dapat disebut sebagai ilmu seni. Karena apa? Karena jika sudah ditata dengan baik, dikelola dengan baik juga, dan diatur dengan sedemikian rupa, maka akan menawarkan nilai keindahan. Nah, nilai keindahan ini termasuk ke dalam ilmu seni. Baik, selain itu kita juga harus memahami betul fungsi dari administrasi pendidikan, yang mana di dalamnya terdapat planning, ada organize, dan ada control, serta motivation. Hal ini harus benar-benar kita perkuat dengan berbagai bentuk upaya dalam pengelolaan yang sempurna di dalam administrasi pendidikan. Baik, itu tadi penjelasan mengenai administrasi pendidikan. Kemudian mengenai profesi sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam video Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, dapat sama-sama kita pahami bahwasanya tidak semua pekerjaan disebut profesi. Dan profesi itu harus memiliki prasyarat, yaitu setelah menempuh pendidikan yang tinggi dan juga telah melakukan pelatihan dan pelakunya memiliki keahlian yang khusus dan kompeten dalam bidangnya. Mungkin demikian yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Semoga kita bertemu di lain waktu dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Tetap self-healthy dan selalu menggunakan masker pada saat berpergian. Dan juga jangan lupa mencuci tangan serta menjaga jarak di dalam kerumunan. Dan kalau bisa, harus benar-benar mewaspadai daripada kerumunan atau keramaian, karena dapat memudahkan penularan COVID-19. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.